Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masuknya pengaruh Prancis dan pendudukan Inggris di Indonesia. Nah, seperti apa materinya? Silakan kalian simak slide berikut ini. Pada saat VOC dibubarkan, kemudian Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Belanda. Nah, pada saat itulah ternyata Prancis pun menguasai Belanda, ya, atau menjajah Belanda. Nah, jadi otomatis ketika itu Prancis mengirimkan seorang gubernur bernama Herman William Danles. Nah, untuk dikirim ke Indonesia, nah untuk melaksanakan tugas, ya, diantaranya satu tugasnya menjaga Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Nah, kemudian yang kedua memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek, terutama penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Nah, inilah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Danles di Indonesia, ya. Di antaranya membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan yang sampai sekarang masih bisa kita jumpai. Nah, sehingga jalan ini sering juga disebut dengan Jalan Danles, ya. Bisa kalian lihat di peta, ya, rute Jalan Danles, ya, dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian Danles digantikan oleh John William Johnson. Pada saat pemerintahan William Johnson ini, Inggris menyerang Pulau Jawa, yang melalui serangan darat dan laut, dan berhasil memaksa Johnson menyerah di Tuntang atau Jawa Tengah pada tahun 1811. Nah, dengan itulah akhirnya Indonesia dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Inilah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Raffles di Indonesia. Dia juga salah satunya merintis pembangunan kebun raya Bogor yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Kekalahan Prancis berarti memberi peluang bagi Belanda untuk kembali mendapatkan wilayah kekuasaannya, itu termasuk Nusantara atau Indonesia. Nah, yaitu berkat Konvensi London, akhirnya Belanda kembali berhak menguasai Indonesia, ya, yang diberikan oleh pemerintah Inggris. Belanda mengutus Van der Capellen sebagai gubernur jenderal, kemudian yang akhirnya digantikan oleh Van den Bosch. Van den Bosch menerapkan kebijakan bernama Kulturstelsel atau yang kita kenal dengan sistem tanam paksa, ya, bisa kalian lihat di slide mengenai kebijakan-kebijakan tanam paksa. Kalau dilihat dari peraturan-peraturan dalam sistem tanam paksa tidak begitu merugikan bagi masyarakat, tetapi kenyataannya dalam pelaksanaannya sangat merugikan, ya, karena semua lahan milik petani digunakan sebagai tempat untuk menanam tanaman jenis komoditas ekspor, ya, dan kegagalan panen juga bukan ditanggung oleh pemerintah kolonial, tetapi oleh masyarakat. Karena sistem tanam paksa ini merugikan bagi masyarakat Indonesia, akhirnya kebijakan sistem tanam paksa ini menuai berbagai kritik, ya, diantaranya dari orang Belanda sendiri, yaitu contohnya seperti Edward Dekker, ya. Dia mengkritik kebijakan sistem tanam paksa ini yang merugikan bagi masyarakat Indonesia. Pada akhirnya sistem tanam paksa ini dihapuskan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Bisa kalian lihat tujuan disahkannya Undang-Undang Agraria di slide, ya. Kebijakan berikutnya adalah kebijakan pintu terbuka, ya, yang berlangsung 1870 sampai 1900. Bisa kalian lihat di slide, ya, mengenai latar belakang kebijakan ini. Nah, kemudian kebijakan ini juga merugikan bagi masyarakat, ya, karena dengan kebijakan ini terjadi dampak eksploitasi manusia dan eksploitasi agraria. Karena pemerintah Belanda merasa berhutang budi terhadap Indonesia, maka dikeluarkanlah kebijakan yang dikenal dengan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada tahun 1901. Kebijakan politik etis ini diantaranya adalah mengenai irigasi, kemudian yang kedua migrasi, dan yang ketiga edukasi.
Tetapi ternyata terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam kebijakan politik etis ini. Di antaranya dalam bidang irigasi, hanya tanah-tanah milik perkebunan swasta yang diairi, sedangkan tanah-tanah pertanian rakyat tidak. Kemudian dalam bidang edukasi atau pendidikan, ada dua sistem pendidikan, ya, yaitu untuk rakyat biasa dan rakyat kelas ke atas. Ya, kemudian dalam bidang migrasi ternyata masyarakat Indonesia dipindahkan ke tempat-tempat perkebunan dan dipekerjakan di perusahaan milik Belanda. Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana pengaruh Prancis dan penjajahan Inggris di Indonesia. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.